Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah-jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Kalau kita ingin menghitung kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup menghitung banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita tentunya dengan takdirnya dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai
umat manusia yang senantiasa menerima kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepadanya dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk memudahkan kita mengabdi kepadanya, dan tidak menggunakan nikmat tersebut dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, saya sebagai khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama kita bukan hanya mengatur bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, namun Allah Subhanahu wa taala mengatur juga bagaimana kita berhubungan dengan sesama makhluk. Tentunya agama kita tidak menginginkan seseorang itu baik terhadap Tuhannya, namun jahat terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agama kita tidak menghendaki seseorang itu baik kepada makhluk namun jahat kepada Sang Pencipta, tidak mau bersyukur kepadanya dan tidak mau terikat dengan aturan-aturan yang telah diatur oleh Sang Pencipta di dalam agamanya. Intinya kita menjadi baik kepada Allah, juga baik kepada sesama manusia. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dari ajaran-ajaran di dalam agama kita perintah untuk mengadakan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bakti sosial kita kepada orang lain. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentunya menyiapkan pahala yang tidak sedikit bagi orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, juga bersedia memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita resapi hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang mana Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan barengilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik, niscaya Dia akan menghapuskannya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik.
Kalau kita melihat dan mempelajari hadis ini, tentunya Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan kepada kita agar kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengikatkan diri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Takwa harus kita laksanakan. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya. Takwa tentunya kita tahu bersama bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita di tengah-tengah masyarakat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita dalam berkesendirian, tidak ada orang lain yang melihat kita, justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Nabi kita Muhammad SAW setelah memerintahkan untuk bertakwa, beliau mengatakan, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada, entah di kampung kita atau di kampung orang lain, di tengah-tengah orang yang mengenal kita ataupun orang yang tidak mengenal kita, kita berusaha untuk mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan takwa ini adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahli kitab dan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-131, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini adalah perintah dari Allah kepada ahli kitab dan kepada kita sebagai umat akhir zaman. Dan takwa ini tentunya pernyataan yang sepele, namun kita harus buktikan di dalam keseharian kita. Dan setiap Jumat seruan untuk bertakwa kepada Allah kita sering dengar, dan tentunya ini sangat menunjukkan pentingnya perintah tersebut dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Allah, ditanya oleh umat Rasulullah SAW, oleh para sahabat, ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, aktsaru ma yudkhilul jannah, kira-kira ma aktsaru ma yudkhilul jannah, kira-kira apa yang paling banyak memasukkan orang-orang itu ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, taqwallah wa khuluqun hasanun, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa di situ ada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita sebagai umat manusia
makhluk yang lemah. Setiap kita pasti bersalah. Pasti kita akan terjebak. Pasti kita akan jatuh dalam kesalahan. Dan kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kalian pasti bersalah. Setiap anak cucu Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak mengajarkan dosa turunan sebagaimana yang diajarkan oleh saudara-saudara kita kaum Nasrani, bahwa setiap anak yang baru lahir sudah memikul dosa yang diperbuat oleh nenek moyangnya Nabi Adam dan Hawa ketika memakan buah khuldi. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tiap-tiap kita menanggung dosa yang kita kerjakan sendiri. Maka kata Nabi, tiap-tiap Bani Adam itu, anak cucu Adam itu pasti bersalah. Bukan kesalahan yang dipikulkan, yang diperbuat oleh nenek moyangnya Nabi Adam, tapi kesalahan yang kita perbuat sendiri. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah, barengilah perbuatan yang jahat itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Memang kita pernah melakukan kesalahan, namun jangan kita berlarut-larut di dalam kesalahan. Kita harus gantikan kesalahan itu dengan perbuatan yang baik. Kita susul kejahatan yang kita pernah lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tinggalkan masa lalu yang di dalam masa tersebut kita melakukan kejahatan. Kita ganti dengan masa-masa di mana kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menutup dengan pesannya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dimanapun kita berada, kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Kita harus berakhlak yang baik. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya tentang seorang perempuan yang dia sholat malam, sholat 5 waktu, jangan ditanya aktif, namun kepada tetangganya dia tidak berakhlak yang baik, maka kata Nabi dia adalah penghuni neraka. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya pelajaran yang bisa kita tarik bahwa jangan kita hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lupa hubungan kita dengan sesama kita manusia. Kita berakhlak baik kepada mereka, terutama tetangga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, Jibril itu ketika turun selalu berwasiat tentang tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga itu berhak menerima warisan, karena saking banyaknya malaikat Jibril mengingatkan agar pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga, karena mereka adalah saudara kita yang terdekat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus berakhlak yang baik, terutama kata-kata yang harus kita setel, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, sehingga dari situlah perseteruan terjadi, sehingga jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hubungan tatanan masyarakat tidak baik. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya akhlak yang baik ini harus kita biasakan, karena ala bisa karena biasa. Jikalau kita dapati diri kita buruk
akhlak kita, maka kita harus perbaiki, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentunya selain kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dengan manusia yang lain, maka jangan lupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang mengandalkan diri begitu baik dengan tetangga, namun dia jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ogah dia mau melaksanakan sholat 5 waktu. Dia mengandalkan perbuatan baiknya kepada tetangga, kepada khalayak ramai, kemudian dia lupa kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah pernah berbuat baik kepadamu. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, namun untuk kepentingan diri kita sendiri. Namun jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, kemudian kita membalasnya dengan kejahatan, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam salat malam, salat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, kemudian istrinya mengatakan, engkau telah dikafarat, dihapuskan dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun akan datang. Kemudian apa kata Nabi? Afala akunu abadan syakura, tidak maukah aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jikalau kita tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak mau bersyukur kepadanya dengan syukur yang hakiki. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan
بعد الموت يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنه لا يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.